Bab 1677. Raja Iblis Utara melihat begitu banyak hantu bersenandung, dan kemudian mengeluarkan tanduk kecil. Terompet hitam memancarkan roh iblis yang kuat. Pada saat yang sama, di bawah kendali Raja Iblis Utara, itu mengeluarkan suara yang kuat untuk membuat bayangan iblis itu menghilang. Dan Raja Iblis Utara memperingatkan, "Wah, di bawah suara ini, aku tidak bisa membiaramkanmu melemparkan bayangan iblis." "Oh, benarkah?" kata Lintian sambil tersenyum, dan Raja Iblis Utara terus mengeluarkan suara. Adapun Lintian, dia mencoba dan tidak bisa melemparkan bayangan. Ketika Raja Iblis Utara melihat ini, dia pergi ke Lintian. Lintian telah siap untuk menambahkan sihir cahaya pada dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya puluhan kali lipat. Dengan cara ini, kecepatan gerakannya jauh lebih cepat. Jadi Raja Iblis Utara melompat ke udara di tempat, dan semua orang berseru, bagaimana dia melakukannya. Lintian bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah lama tidak menggunakan mantra amplifikasi cahaya ini. Mantra ini dipelajari oleh Lintian di sekolah Buddha. Ketika Tian Bing dan yang lainnya bersaing satu sama lain, dia memberi mereka berkah. Lintian berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya lagi. Tetapi saat ini, menghadapi tingkat iblis, Lintian masih Raja Iblis Utara bintang 9. Lintian harus memperkuat dirinya sendiri, atau dia tidak bisa menghindari serangan itu. Tetapi di mata orang-orang, Lintian telah berbalik melawan langit, dan Raja Iblis Utara tidak mau terus menyerang, tetapi masih tidak dapat bertemu Lintian, dan Lintian berkata sambil tersenyum, lihat, aku tidak memiliki bayangan ajaib, dan kamu tetap tidak bisa menyerangku. Raja Iblis Utara tidak mau, jadi dia menggunakan semua jenis serangan, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh Lintian. Lintian tersenyum dan berkata, lelah. Raja Iblis Utara setengah marah, dan para penonton melihat keempat Raja Iblis untuk pertama kalinya, dan mereka diintimidasi oleh peri yang bukan peri. Wah, tunggu, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu. Raja Iblis Utara tahu bahwa tidak ada artinya tinggal di sini. Kemudian dia mendengus dan pergi dengan kuda terbang yang terbakar. Tapi Lintian bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memperbaikimu dengan baik ketika aku berkumpul. Pada saat ini, Lintian, pada kenyataannya, tidak menang, jadi tidak ada cara untuk menghentikan Raja Iblis Utara ini, hanya untuk membiarkannya pergi. Namun, di mata semua orang, Lintian telah menang, jadi angin debu kayu abis dan menatap Lintian dengan penuh semangat, kakak laki-laki, kamu sangat mengerikan sehingga kamu telah membawa Raja Iblis Utara pergi. Rose juga mendatangi Lintian dan bertanya, kekuatan apa yang baru saja kamu berikan pada dirimu sendiri dan mengapa itu begitu mengerikan? Lintian Xiao berkata, itu hanya mantra ringan. Kamu bisa melakukan semuanya. Rose terkejut, dan orang lain belum lagi, adapun Master Kayu, dia memandang Lintian dan berkata, adik laki-laki, kamu ditakdirkan untuk menjadi terkenal hari ini. Lintian tersenyum, saya tidak suka menjadi terkenal. Setelah itu, Lintian pergi ke istana 10.000 alam. Rose juga meninggalkan keluarga kayu. Angin debu kayu memandang pemimpin keluarga kayu dengan penuh semangat, ayah, bagaimana kabarmu? Saya kakak laki-laki. Petik 2. Sapi, sangat sapi. Tuan kayu itu tertawa, dan kemudian membawa mereka kembali ke mansion. Namun, apa yang terjadi di sini menyebar kemana-mana, yang membuat banyak orang membicarakan kengerian Lintian. Bahkan keluarga Xianyun mendengar bahwa angin malam saat itu terkejut dan berkata, apakah kamu menakut-nakuti Raja Iblis Utara? Seberapa buruk itu? Petik 2. Meng Yueqin juga menderita demensia di wajahnya. Tidak, itu mengerikan. Wang Chaotian berseru, saya telah melihat bakat yang tak terhitung jumlahnya di kota Wanji selama bertahun-tahun, tetapi kali ini, saya telah melihat monster. Angin malam segera memerintahkan, katakan padaku, orang-orang dari Sekte Xianyun, ketika mereka melihat orang ini, mereka harus memperlakukannya sebagai tamu penting, tidak untuk diremehkan, dan terus mencari berbagai sumber daya. Iya, tidak hanya Xianyun Zong, tetapi juga Iblis Zheng Yu dan penyihir iblis telah menerima berita tersebut, jadi ketika Raja Iblis Utara kembali, Raja Singa Iblis mulai sedikit cemas. Aku berkata Raja Iblis Utara, sebelum kamu pergi, kamu mengatakan orang yang begitu sederhana, kamu tidak peduli untuk bertarung sama sekali, tapi sekarang. Raja Iblis Utara tidak berdaya, Raja Singa Iblis, kamu memberiku waktu lagi, aku pasti akan bersikeras padanya. Berapa lama, katamu? Singa Iblis bertanya, dan Raja Iblis Utara berkata, 3 hari, aku akan menangkapnya. Nah, itu yang kamu katakan.
Raja Singa Iblis jelas marah, tetapi Raja Iblis Utara berbalik dan pergi. Adapun iblis itu, dia penasaran dan bertanya, Raja Singa Iblis, apa yang akan dia lakukan? Sebagai Raja Iblis Utara, dia secara alami memiliki sarananya. Raja Singa Iblis tidak khawatir tentang itu, tetapi iblis itu menawan dan menghela nafas, manusia itu semakin mengerikan. Jika dia bukan manusia, saya akan memanggilnya. Raja Singa Iblis itu mengatakan suara hati, dan iblis yang menawan tetapi cara khawatir, Raja Singa Iblis, katamu, orang ini, akan membalas kita nanti. Singa Iblis berkata, apa? Takut. Petik 2. Tidak, saya tidak. Iblis menawan dengan cepat berkata, dan iblis Raja Singa bersenandung dengan cara, seorang manusia, masih tidak bisa menakut-nakuti saya. Petik 2. Selesai mengatakan, Raja Singa Iblis membiarkan 2 iblis turun. Setan yang berjalan keluar dari villa berkata kepada pesona iblis, saya pikir Anda takut. Apakah kamu tidak takut? Pesona iblis terobsesi dengan roh hitam, dan iblis itu tersenyum. Ini benar-benar menakutkan, tapi bagaimana dia bisa melawan klan iblis kita jika dia lebih kuat? Iblis itu menawan dan berpikir itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, ayo cepat sembuh dan tutup. Mungkin suatu hari, dia benar-benar bertarung. Baik, iblis itu berkata, juga pergi, pesona iblis juga menghilang. Adapun Lintian, dia telah datang ke apa yang disebut area terlarang. Hanya di depan Lintian ada formasi. Selain formasi, ada tablet batu yang diukir dengan, tidak ada masuk, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lintian tidak peduli. Sebaliknya, dia langsung pergi ke istana. Pada saat ini, seorang pria keluar dari lingkungan itu. Itu adalah Raja Iblis Utara. Dia ingin diam-diam mengamati dan menyerang Lintian. Dia menemukan bahwa Lintian telah pergi ke area terlarang istana Wanji dan melemparkannya kepadanya. Apakah orang ini gila? Untuk memprovokasi lelaki tua Wanyou. Tetapi, jika Lintian mati di dalamnya, dia akan berada dalam masalah besar. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat, tunggu 3 hari, jika saya tidak keluar, saya akan memberitahu Raja Singa Iblis. Namun, Lintian telah berjalan di jalan yang gelap, dan di sini, kecuali cahaya redup dari pepohonan hutan, tidak ada cahaya sama sekali. Lintian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat susunan di langit. Bahkan bintang-bintang diblokir. Dia tidak bisa melihat malam sama sekali. Mengapa penguasa istana 10.000 alam melakukan ini? Lintian bertanya-tanya, tetapi pada saat ini, Lintian merasakan napas dan berkata, keluar. Tapi nafasnya tidak keluar, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apa? Mengapa saya tidak bisa bersembunyi di pohon? Petik 2. Tapi nafasnya masih tersembunyi, dan Lintian harus pergi ke suatu tempat, dan akhirnya menatap pohon besar dan berkata, aku tahu kamu bersembunyi di pohon ini, keluar. Bab 1678 Selamat tinggal pada kenalan lama. Kemudian cahaya biru menyala, dan seekor kucing muncul, dan semuanya putih, tetapi tidak kecil. Lintian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, iblis kucing. Kucing itu jelas tidak menyukai orang yang tidak masuk akal seperti Lintian. Seorang wanita berkata dengan suara, aku bukan iblis kucing, aku binatang peri. Binatang abadi. Lintian melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa itu tidak memancarkan roh jahat, tetapi jejak roh peri. Dia berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Pria bodoh. Binatang abadi itu membenci Tao, dan Lintian Xiao berkata, binatang abadi itu sombong. Kamu diam. Jalan napas binatang abadi, dan Lintian tersenyum pahit, mengapa aku harus diam? Kamu, keluar. Jalan napas kucing, dan kemudian cahaya biru membentuk penutup, menutupi Lintian di sana, dan untuk mengirim Lintian pergi, dapat didorong keluar untuk kejauhan, penutup biru dipatahkan oleh Lintian. Tapi kucing itu bertanya-tanya, tidak mungkin, kamu bahkan tidak memiliki senge, bagaimana kamu bisa mematahkan seranganku? Lintian tersenyum pada kucing itu. Jangan meremehkanku, karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mendengar ini, kucing itu sedikit kesal dan menatap Lintian dan berkata, wah, menurutmu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tapi kucing itu menyerbu pergi dan mendengus, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat berikutnya, ada bayangan kucing besar di belakang kucing itu, yang puluhan kali lipat tubuhnya, seperti harimau putih besar. Dalam sekejap mata, kamu menjadi harimau. Kamu pandai menakut-nakuti orang. Lintian bercanda, tetapi pihak lain marah, dan kemudian raungan harimau.
Harimau itu melolong. Itu sangat kuat. Itu melawan Lin Tian untuk waktu yang lama. Untungnya, Lin Tian stabil dan berkata sambil tersenyum, mengapa begitu ganas? Melihat Lin Tian baik-baik saja, dia berkata kucingnya menatap, kamu, siapa kamu? Aku hanya ingin menemukan orang tua Wanyou. Mengapa kamu begitu bersemangat? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan kucing itu bersenandung, Tuan kami, hanya mengirim undangan, dan tidak pernah meminta orang untuk menemukannya. Kalau begitu dia tidak akan mengundangku, aku hanya bisa menemukannya sendiri. Lin Tian Xiao berkata, tetapi kucing itu tidak menyukainya. Dia berdiri di sana dan berkata, ada banyak orang kuat di istana Wanji. Jika Anda bertengkar dengan mereka, Anda bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Oh, banyak orang kuat. Kalau begitu saya ingin tahu, kata Lin Tian Xiao, tetapi jalan napas kucing, kamu manusia, seberapa keras kepala. Aku hanya ingin melihat tuanmu. Mengapa begitu mendesak? Betapa nakalnya. Jika Anda tidak diundang, Anda akan pergi. Kucing itu sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu terlalu malas untukku. Kucing itu harus berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu. Dengan itu, kucing itu membuat tangisan aneh ke tempat yang gelap, dan nafas datang dari jauh. Lin Tian sepertinya sudah lama saling kenal. Setelah beberapa saat, Lin Tian tersenyum pahit, dia bahkan datang ke sini. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah suara datang, Pina, aku sedang berlatih. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Seseorang masuk ke hutan, Anda akan mengantarnya awai. Siapa? Siapa yang tidak punya mata? Suara itu datang, dan kemudian pria itu muncul. Ketika pria itu melihat Lin Tian, dia terkejut dan tercengang. Kucing bernama Pina berkata, iblis itu berat. Dia memiliki kulit yang terlalu tebal. Dia harus melihat pemiliknya. Apakah Anda ingin menemukan cara untuk mengusirnya? Namun, Mocong balas tersenyum dan berkata, Pina, kamu bisa mengantar siapa saja. Jika Anda mengantarnya, saya tidak bisa benar-benar melakukannya. Apa maksudmu? Pina tercengang, dan iblis itu tertawa lagi dan berkata, orang ini sangat licik, sangat sulit untuk dihadapi. Apakah kalian saling kenal? Pina merasakan senyum sihir berat dan ragu, sementara sihir berat berkata, iya, orang ini adalah musuh pertama dalam hidupku, tapi sekarang, aku tidak bisa mengikutinya. Pina tidak ingin mendengarkan omong kosong ini, tetapi berkata, jangan lupa bahwa kamu akan berada di sini selama 100 tahun. Ini baru tahun pertama sekarang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menunggu tuannya mengusirmu. Morgan depresi. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan padaku, apa yang terjadi? Mocong tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. Aku melihat sekeliling untuk pintu masuk dunia iblis. Akhirnya, saya menemukannya. Saya datang ke kota dunia. Aku mengenal banyak orang yang berlatih dunia iblis. Saya juga tahu banyak pintu masuk dunia iblis. Tapi pintu masuk itu hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Jadi saya menemukan ini lagi. Saya ingin bertanya kepada orang tua dunia. Siapa tahu, dia memintaku untuk menjaga selama 100 tahun sebelum dia memberitahuku. Lin Tian tersenyum, sepertinya lelaki tua ini tahu banyak. Tentu saja, dia tahu banyak tentang itu. Di matanya, saya hanya seorang anak kecil. Iblis menyembah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tidak pernah menyembah orang seperti itu. Sepertinya dia tidak mudah. Tidak juga, sihir bersenandung berat, dan Pina berteriak, sihir berat, apakah kamu bergerak atau tidak? Namun, Morgan Chong balas tersenyum dan berkata, Pina, kamu bisa membiarkannya masuk. Masuk, tahukah Anda apa artinya masuk? Petik 2, mengapa? Penjagaanmu telah gagal, Anda harus diusir dan memilih sendiri. Kata Pina, dan iblis itu tertekan. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Itu urusanmu. Lin Tian tersenyum dan berkata, biarkan aku berbicara dengannya. Iblis berat tapi suara rendah, amarahnya sangat eksplosif. Anda bisa berhati-hati, jika tidak, berbalik Anda harus menderita. Pina berkata, bagaimana menurutmu? Tidak, tidak ada. Aku bilang Pina, kamu adalah binatang buas yang paling indah. Iblis tertawa, tetapi Pina tidak percaya. Adapun Lin Tian, dia pergi ke Pina dan berkata, ayo, bagaimana saya bisa masuk? Tidak mungkin. Lalu mengapa dia bisa menjadi laki-lakimu? Lin Tian menunjuk ke Iblis Chong, dan Pina berkata, dia beruntung. Ketika dia keluar, dia bertemu tuannya dan meninggalkannya.
Jika tidak, dia tidak akan diizinkan masuk jika dia terbunuh. Apa yang membuatku beruntung? Kata iblis itu. Itu karena aku pandai dalam hal itu, Pak Tua Wanyo. Dia pikir saya baik, jadi dia mengundang saya untuk bergabung dengannya. Petik 2. Kamu bisa menyombongkan diri. Pina itu membenci, dan Lin Tian menertawakan Pina. Yah, aku harus menjatuhkanmu. Bawa aku. Kamu yakin? Pina berpikir Lin Tian konyol, tetapi sihir berat mengingatkan Lin Tian, kamu tidak boleh memiliki ide ini. Dia adalah pria yang disebut peri kucing 9 kehidupan. Peri kucing 9 kehidupan. Tidak bisa sulit. Tidak bisakah dia memiliki 9 nyawa? Petik 2. Ya, Anda dapat mengubah 8 tubuh terpisah kapan saja, dan mereka dapat ditukar kapan saja. Anda tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Iblis menjelaskan. Adapun penjelasan tentang sihir berat, Lin Tian hanya tersenyum, tidak apa-apa. Apa yang baik, saya sudah makan beberapa kali dan saya tidak bisa menangkapnya sama sekali. Petik 2. Bab 1679 Kekhawatiran Iblis. Lin Tian menertawakan iblis dan berkata, itu kamu. Lindi, di kota dunia ini, mereka berbeda dari Kyushu. Terutama Pina ini, ketika dia keluar, ditambah 9 sosok, dia bahkan tidak bisa menangkapnya. Oh, apa yang tidak bisa Anda lakukan untuknya? Iblis berkata, itu benar, sulit untuk dihadapi. Tapi Lin Tian menertawakannya, kalau begitu kamu akan lihat. Dengan itu, Lin Tian memandang Pina dan berkata sambil tersenyum, ayo, beri aku batas waktu dan jangkauan tempat. Pina melihat bahwa Lin Na ingin membandingkan dengan dirinya sendiri dan berkata, baiklah, selama kamu bisa menangkapku di hutan ini dalam 1/4 jam, aku akan kalah. Mendengar hutan, iblis itu menarik napas lagi. Hutan itu sangat besar. Setelah Anda memiliki 9 sosok yang dipisahkan, Anda tidak dapat menangkapnya. Itu urusannya. Dengan itu, Pina segera memisahkan 8 angka, lalu berlari ke 9 arah, dan suaranya bergetar di depan Lin Tian. Wah, ini hanya 1/4 jam, dan terserah dia untuk menggenggam Buddha. Lin Tian berdiri di sana berpikir, dan iblis menghela nafas, Lindi, kamu akan kalah. Kalah, ya, dia bisa menukar diri aslinya dan perpisahan dengan cepat. Bahkan jika Anda menangkap dirinya yang asli, Anda tidak bisa membiarkannya kalah. Iblis berat itu sangat tidak berdaya, tetapi Lin Tian tertawa setelah mendengar ini dan berkata, lalu bagaimana jika semua bagian dan Buddha tertangkap? 9. Bagaimana cara menangkap mereka? Sihirmu tidak baik-baik saja. Jangan bercanda, tidak ada pertahanan untuk bayangan ajaib. Dia tidak memiliki kekuatan Abu Zamrud. Dia bisa menghancurkan bayangan sihirmu dengan memisahkan dirinya. Jika keterampilan jiwa bayanganku cukup cepat, dia akan kalah. Jangan percaya, seberapa cepat itu. Lin Tian tidak berbicara, tetapi berubah dengan cepat di tempat, menghilang dari posisi semula, dan menyebarkan puluhan ribu bayangan. Iblis tersenyum pahit, menurutku bayangan itu tak terkalahkan. Lin Tian tahu bahwa bayangan itu tidak terkalahkan, tetapi bayangan itu dapat melemparkan metode sihir dan jiwa apapun. Jadi yang perlu dilakukan Lin Tian sekarang adalah menemukan 9 sosok, lalu melemparkan keterampilan binatang yang terperangkap, dan kemudian menambahkan kehancuran virtual, dan menjatuhkan 9 sosok bersama-sama. Bagi Pina, dia telah diajarkan bayangan ajaib, jadi ketika dia melihat begitu banyak bayangan ajaib, dia tidak tersenyum dan berkata, wah, kamu tidak punya pertahanan. Aku tahu, kalau begitu kamu akan menguji mereka untuk menangkapku. Pina itu tidak mengerti cara, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tapi aku punya cara, bisa menahanmu. Petik 2. Menahan saya, Anda naif. Pina itu tidak percaya, tetapi semua bayangan ajaib Lin Tian telah menggunakan teknik hewan yang terperangkap. Pina itu segera merasakan ada yang tidak beres, dan segera ingin menyerang bayangan sihir itu, tetapi semua bayangan sihir Lin Tian telah dihancurkan. Maaf, Lin Tian berkata sejenak, tetapi sebelum Pina bisa bereaksi, jiwanya terbunuh oleh kekosongan, dan kemudian dia menderita untuk waktu yang singkat. Dalam periode pendek ini penderitaan, Lin Tian telah menabrak Raja Hantu, melewati tubuhnya, sementara Pina menatap, kamu. Yah, kamu menyerah. Lin Tian tersenyum, menyingkirkan semua bayangan, dan kemudian pergi dari sini untuk menemukan iblis di tengah hutan. Bobot sihir untuk melihat Lin Tian muncul setelah ejekan, bagaimana? Menyerah. Petik 2. Menyerah. Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Tian tertawa, dan iblis ragu, apakah kamu menangkapnya? Jangan menangkapnya, dia akan menemukanku. Lin Tian tersenyum berat,
tetapi iblis tidak mempercayainya. Dia tidak akan datang kepadamu. Tapi saat berikutnya, kucing Pina datang dari hutan, dan bagi Lin Tian adalah segala macam kebencian, dan bahkan memarahi, kamu segera melepaskanku. Lepaskan ikatmu apa? Lin Tian tersenyum, tetapi iblis ragu, apa yang kamu lakukan padanya? Aku, biarkan dia mendengarkan. Lin Tian Xiao berkata, dan jalan napas Pina, dasar. Nakal, aku bahkan tidak seperempat jam di depanmu, kan? Lin Tian tersenyum pada Pina ini. Adapun Pina, dia sangat tertekan. Dia memandang Lin Tian dan mengeluh, ngomong-ngomong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tanpa persetujuanmu, tubuhmu secara alami akan datang kepadaku. Kamu bermimpi, pimpin jalan. Lin Tian berkata, apa yang kamu lakukan padaku, nak? Mengapa tubuh saya di luar kendali? Petik 2. Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengikuti perlahan. Adapun Mocong, dia penasaran. Aku bilang Lindi, ya, kamu bisa membuatnya patuh. Kecil, Lin Tian tertawa dan berkata, sementara Iblis Chong menatap Lin Tian dengan penuh semangat dan bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa dia tiba-tiba ditundukkan olehmu? Petik 2. Lin Tian ingin menjelaskan, tetapi jalan napas Pina ini, sebaiknya kamu tidak mengatakannya, atau aku akan mati sekarang. Lin Tian tidak menyangka Pina ini begitu pemarah, dan iblis berkata dengan cepat, aku tidak bertanya, bukan. Aku ingin kamu terlihat bagus ketika aku menemukan tuannya, mendengus Pina. Aku bilang, ada apa denganku? Petik 2, ini urusanmu bahwa kamu tidak menghentikannya. Jalan napas Pina, tetapi iblis menatap Lin Tian, Lindi, aku akan bersenang-senang denganmu kali ini. Jangan khawatir, mungkin tidak terlalu buruk. Tapi iblis menghela nafas lagi, Pina ini, di depan lelaki tua Wanyo, adalah salah satu binatang abadi yang paling kuat. Jika kamu menggertaknya seperti ini, jika dia mengeluh, kamu akan dihukum. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku bilang, kapan kamu menjadi begitu pemalu? Pemalu, ya, di daratan sebelumnya, kamu tidak takut pada langit dan bumi. Bahkan ketika yang abadi datang, Anda melakukan hal yang sama. Tapi sekarang, kamu takut pada orang tua dan binatang abadi. Lin Tian bercanda, tetapi iblis berkata dengan muram, Lindi, itu karena mereka benar-benar tidak sederhana, dan saya katakan kepada Anda, lelaki tua Wanyo ini, ada banyak binatang abadi yang mengerikan di sekitarnya. Jika dia tidak bahagia, binatang buas itu akan membunuhmu. Lin Tian berkata, ayo, Lindi, aku tidak tertawa denganmu. Di kota ini, istana, itu adalah area terlarang. Bahkan orang-orang dari dunia, mereka harus menjadi polite di sini. Siapa sepertimu, jangan khawatir sama sekali. Iblis berseru. Tapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara, yang membuat iblis berseru, yah, aku takut padamu. Aku akan melarikan diri bersamamu nanti. Lin Tian menertawakan iblis Chong. Kapan kamu melihatku melarikan diri? Sihir langsung terdiam, oke, aku akan mati bersamamu jika kamu tidak melarikan diri, oke. Apakah kamu tidak takut mati? Aku takut, tapi sepanjang hidupku, kamu adalah temanku. Jika aku melihatmu mati, bagaimana aku bisa menyerah? Iblis mengatakan hatinya lagi, dan Lin Tian tersenyum, denganmu, aku akan membantumu menemukan jalan ke kerajaan iblis. Bab 1681 orang vs 1 binatang. Kata-kata Lin Tian membuat iblis sangat bersyukur. Denganmu, tidak ada penyesalan untuk mati. Kematian, itu tidak mungkin. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan iblis bertanya-tanya mengapa Lin Tian selalu begitu percaya diri. Di depan Pina mendengar dua orang berbicara setelah tukau, kamu tidak berpura-pura takut mati, tunggu untuk melihat tuan kami, kamu telah mendorong. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tunggu sampai kamu melihat tuanmu. Tunggu, ketika saya sampai di tuannya, saya harus mengeluh dengan baik. Pina sedang terburu-buru, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain masuk jauh sesuai dengan perintah Lin Tian. Dengan cara ini, itu berlangsung selama setengah jam sebelum dua orang dan satu binatang keluar dari hutan. Apa yang mereka lihat adalah kastil hitam besar di depan mereka. Saat ini, benteng itu terbakar api, dan tampak seperti siang hari. Pina mempercepat dengan penuh semangat, bergegas ke aula dan berteriak, Tuan. Panggilan ini didengar oleh Lin Tian dan Mocong di luar kastil, dan kastil, yang awalnya sepi, segera menjadi lebih hidup. Ketika Lin Tian masuk ke dalam, dia melihat binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menatap Lin Tian baru dengan aneh.
Pina mengeluh kepada para makhluk abadi, orang ini sangat penuh kebencian. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi, dan Pina menjelaskan ceritanya satu persatu, dan para abadi mengolok-olok Lintian. Wah, kamu sudah selesai. Ya, menyinggung Pina dan tunggu tuannya membersihkanmu. Binatang abadi itu, termasuk harimau, singa, kuda, dan burung, menertawakan Lintian satu persatu. Iblis Chong berbisik di telinga Lintian, banyak dari binatang abadi ini sangat kuat, jadi hati-hati. Tidak menghalangi. Lintian sama sekali tidak memperhatikan binatang abadi ini, tetapi Iblis Chong khawatir, dan bahkan melihat sekeliling untuk menemukan seseorang. Pina memanggil, "Tuan." Pada saat ini, sebuah suara datang dari kastil, "Ada apa?" Pina segera mengeluh, "Tuan, dia menggertakku, tetapi juga menggunakan hal-hal untuk mengendalikan jiwaku, biarkan aku menunjukkan jalannya padanya." "Oh, siapa yang bisa menjatuhkan Anda?" Orang dalam kegelapan merasa penasaran. Pina memandang Lintian dan berkata, "Itu dia, yang bahkan tidak memiliki siange. Bahkan tidak sugar. Jatuhkan saja Anda." Bagaimana dia melakukannya? Suara itu penasaran, dan Pina harus memperkenalkannya lagi. Suara itu tertawa, "Ini agak menarik. Tuan, Anda harus memutuskan saya." Tetapi suara itu berkata, "Aku tidak punya waktu sekarang, tetapi dia tidak akan membunuhmu. Dia telah baik padamu. Kebaikan. Dia tidak membunuh saya karena dia ingin saya memimpin." Pina tukau, dan suara itu tertawa lagi. "Tuan, apakah Anda tertawa? Biarkan aku berbicara dengannya." Suara itu berkata kepada Pina, dan Pina menatap Lintian dengan muram. Kemudian suara itu berkata kepada Lintian sambil tersenyum, "Ayo, apa yang kamu lakukan di sini?" "Tuan Wanyo, dia datang ke sini untuk melihat Anda dan menemukan Anda," kata Morgan Chong. Lintian Bai melihat Iblis Chong, yang tahu bahwa Lintian adalah pria yang tangguh dan tidak akan meminta maaf atau menyerah kepada siapapun. Jadi Iblis Chong terus tertawa dan berkata, "Jangan melihatnya begitu kuat, sebenarnya, dia bukan apa-apa di matamu." "Oh, apakah itu? Tapi bagaimana menurutku, dia sama sekali tidak menganggapku serius." Suara lelaki tua itu mulai tertawa. "Apa yang ingin dikatakan iblis?" Lintian tertawa dan berkata, "Saya tertarik dengan beberapa hal tentang kota dunia. Lihat, dia datang untuk pengetahuanmu yang kaya, Tuan Wanyo," kata Morgan sambil tersenyum, "belum tentu." Orang tua itu tertawa, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Katakan, bagaimana kamu bisa menjawab pertanyaanku?" Jawaban, orang tua itu tidak menyangka Lintian akan tertawa setelah menjadi sangat gila, dan Lintian berkata, "Ya, aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu." Tetapi lelaki tua itu berkata, "Anak muda, kamu sangat mirip denganku, dan kamu sangat keras kepala, jadi jika kamu ingin aku menjawabmu, kamu harus tunduk padaku, misalnya, iblis berat. Dia ingin aku memberitahunya jalan menuju dunia iblis, dan dia harus bersedia menjadi penjaga selama 100 tahun di sini. Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan melakukannya selama 100 tahun? Petik 2. Tidak, Lintian menjawab langsung, lelaki tua itu penasaran, "Oh. Jadi maksudmu, tidak ingin tahu?" "Ingin tahu. Kalau begitu aku tidak mengerti sikapmu." Orang tua itu bertanya dengan aneh, dan Lintian tersenyum dan berkata, "Aku akan berbicara denganmu. Jika saya tidak bisa berbicara, saya akan menggunakan kekuatan untuk menang." Iblis terkejut. Dia tidak menyangka Lintian begitu gila. Dia ingin menantang orang lain. Tapi Pina berkata, "Tuan, Anda tahu, orang ini sombong. Dia tidak memperhatikanmu sama sekali." Tidak hanya Pina, tetapi juga para abadi, beberapa di antaranya berkata, "Wah, apakah kamu ingin melihat tuan kami? Kemudian kita harus bertanya apakah kita setuju." Petik 2. Lintian melihat binatang abadi ini dan berkata sambil tersenyum, "Kamu hanya bisa mengeluarkan kekuatan binatang abadi di sini. Tapi Pina mendengus, binatang surgawi itu cukup untuk membersihkanmu." "Oh, lalu aku membawamu juga." Lintian menertawakan Pina, dan Pina RW berkata, "Saya melakukan keterampilan pemisahan. Mereka melakukan banyak keterampilan bertarung, jadi Anda ingin memenangkannya. Itu tidak mungkin." Petik 2. Binatang abadi itu segera menggosok tangan dan tangan mereka satu persatu, beberapa dari mereka berubah menjadi orang dewasa, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Jika demikian, ayo pergi bersama." Bersama, semua hewan terkejut. Mereka tidak menyangka Lintian begitu mengerikan, dan Lintian mengabaikan mereka. Namun, iblis mengingatkan Lintian, "Kamu berhati-hati.
Binatang abadi ini tidak sederhana. Jangan khawatir, aku bisa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara lelaki tua itu berkata sambil tersenyum dalam kegelapan, "Oke, sangat bagus, tapi saya harap kemampuan Anda bisa lebih besar dari nada suara Anda." Tentu saja, Lin Tian selesai berkata, biarkan iblis kembali ke satu sisi, dan binatang buas itu telah mengepung Lin Tian. Sihir berat khawatir menatap Lin Tian, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Pina menyemangati hewan-hewan itu, dia bahkan mengancam Lin Tian, "Wah, kamu sudah selesai." Lin Tian tampaknya tersenyum, tetapi binatang buas itu memainkan sihir mereka sendiri, berniat untuk mengalahkan Lin Tian, dan Lin Tian menyebarkan bayangannya, dan kemudian menggunakan teknik binatang yang terperangkap. Binatang itu segera merasa ada yang tidak beres, sampai salah satu dari mereka berteriak, dia telah melemahkan kekuatan kita. Cepat, bunuh dia." Siapa tahu, bayangan sihir itu satu persatu mencapai pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya, dan binatang abadi itu segera berteriak satu persatu. Saat berikutnya, Raja Hantu Lin Tian dilepaskan, dan akhir dari hewan-hewan ini dan Pina, semuanya terkena, dan kemudian Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu kembali." Tubuh abadi ini segera berada di bawah kendali kekuatan aneh, mundur ke satu sisi, benar-benar tidak mematuhi perintah mereka. Iblis memelototinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya begitu cepat? Orang tua dalam kegelapan tersenyum dan berkata, buku hantu dan raja hantu dapat digunakan seperti ini. Bab 1681 hampir tenggelam dalam antusiasme. Ketika Lin Tian mendengar bahwa orang di belakang mengenali dua hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Aku ingin menemukanmu, atau kamu ingin menemukanku. Aku akan memberitahumu jika kamu dapat menemukanku, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa tempat ini tidak mudah bagiku untuk menemukannya. Kamu harus siap untuk dirimu sendiri." Orang tua itu tertawa, tetapi Lin Tian tidak percaya, dan menaiki tangga kastil di sepanjang suara. Mocong buru-buru mengikuti langkah Lin Tian dan naik ke atas bersama. Namun, ketika dia naik ke atas, dia kosong dan tidak ada siapa-siapa. Lin Tianhu bertanya, "Aku baru saja di sini, bagaimana mungkin aku tidak melihatmu?" "Anak muda, kamu ingat, namaku Wanyo Patua, haha." Ketika pihak lain selesai berbicara, itu menghilang sama sekali. Keraguan berat iblis, Lin Tian menghilang dan berkata, "Aku punya cara. Apa yang bisa saya lakukan?" Dimencong memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian mengeluarkan peta yin dan yang, dan kemudian mencari jejak pria ini melalui peta. Tetapi di mana orang ini berada, bunga dan tanaman ada di mana-mana, sementara orang itu duduk dengan tenang di bunga dan tanaman. Setelah Lin Tian sadar kembali, dia menatap iblis dan berkata, "Ayo pergi dan tanyakan pada yang abadi." Iblis berato suara, buru-buru turun, sekarang di lantai bawah ini. Binatang peri aneh itu menatap Lin Tian. Lin Tian memandangi binatang abadi ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuanmu telah pergi, tapi aku ingin menemukannya melaluimu. Kami tidak akan memberitahumu." Mendengus Pina, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa menahannya." Dengan itu, Lin Tian menunjukkan gambar, katakanlah, ini semua bunga dan tanaman, memakai topeng, mengenakan jubah abu-abu dan rambut perak. Di mana mereka? Tapi Pina sedang terburu-buru dan ingin menolak ide Lin Tian, tetapi tubuhnya tidak terkendali, jadi dia hanya bisa berkata, "Ini adalah lembah peri bunga dari kota semua batas." Lin Tian tersenyum. "Terima kasih banyak. Sihir berat tapi ragu, lembah peri bunga. Bukankah itu tempat di mana wanita dipanggil? Mengapa lelaki tua itu pergi ke sana?" Petik 2. Semua tempat wanita. Ya, lembah peri paling terkenal di kota Wanji adalah lembah Waxian. Ada beberapa peri di dalamnya, tetapi mereka sangat kuat dan luar biasa. Oleh karena itu, jika orang luar ingin memasuki lembah Waxian, mereka seperti masuk ke area terlarang. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Iblis menjelaskan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." "Ya," kata Mordor ragu-ragu. Tapi sebelum Lin Tian pergi, dia menatap Pina dan tersenyum, "Kamu tahu banyak tentang kota ini." "Tentu saja. Saya sering pergi dengan tuan saya. Tentu saja saya tahu." Lin Tian Xiao berkata, "Baiklah, kamu bisa mengikuti kami." "Mengapa?" Pina ini sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan membawanya secara langsung, dan dia harus mengikuti Lin Tian. Sihir berat tapi berkata sambil tersenyum, "Lindi, sebelum kamu datang, dia sangat sombong. Apakah kamu sangat takut padanya?" "Omong kosong, dia sangat sulit untuk dihadapi,
Tapi sekarang, aku bisa menggertak sesuka hati di masa depan. Iblis tertawa lagi. Tunggu, kamu pengkhianat, mendengus Pina. Pengkhianatku, bagaimana saya memberontak? Iblis bertanya, dan Pina menjelaskan, Anda berurusan dengan tuannya dengannya. Saya tidak melakukannya, kaulah yang mengekspos tuanmu. Iblis mencoba untuk saling merangsang. Itu membuat Pina menggertakkan giginya. Iblis kemudian mengambil kesempatan untuk membalas dendam secara verbal terhadapnya, dan kemudian bertengkar satu sama lain sambil berjalan. Setelah beberapa saat, dia keluar dari barisan. Saat ini, Raja Iblis Utara masih mengintip dalam kegelapan. Namun, Iblis berkata kepada Lintian, Lindi, pintu masuk lembah peri bunga itu istimewa. Oh, mana? Petik 2, rumah bordil. Iblis itu malu, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih harus pergi ke rumah bordil? Ya, tapi tidak mudah bagi wanita di rumah bordil untuk berselingkuh, terutama Prokures, yang dikatakan berasal dari lembah Huaxian. Jika Anda ingin mengetahui pintu masuk darinya, Anda harus menjatuhkannya. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara. Kalau begitu biarkan dia berbicara. Lintian selesai, tetapi dia tidak peduli dengan keterkejutan Iblis Chong. Tapi Pina berkata, apakah kamu ingin bibiku Yun berbicara? Anda bermimpi. Petik 2. Bibi Yun, apakah Anda akrab dengan mucikari itu? Petik 2. Tentu saja. Pina itu bersenandung ke arah, dan Lintian berkata sambil tersenyum, garis itu, kamu memimpin. Pina sangat marah sampai mati, tetapi dia jujur, dan kemudian memimpin. Raja Iblis Utara bergumam, rumah bordil. Prokures, Huaxiangu, apakah mereka akan pergi ke rumah bordil peri bunga? Petik 2. Jadi Iblis Utara Wang bergegas, dan Lintian dan yang lainnya datang ke rumah bordil Huaxian. Saya melihat bahwa rumah bordil itu sangat populer, dan banyak tamu, termasuk manusia, setan, iblis, abadi, hantu, dan sebagainya. Jadi di sini, selama ada uang, siapapun bisa melihatnya. Tidak hanya itu, bahkan wanita di dalamnya adalah segala macam hal, yang bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Ketika Lintian dan Iblis masuk kembali, seseorang segera menghibur mereka, dan Lintian berkata langsung, mari kita cari bosnya. Pelayan, Lintian, adalah seorang wanita, tetapi dia berpakaian seperti pria, dan menjulurkan janggut, dan menatapnya dengan aneh. Cari pemilik rumah. Ketika Lintian mendengar bahwa itu adalah suara seorang wanita, dia berkata, menurutmu untuk apa kamu, seorang wanita, harus menjadi seorang pria? Di tempat seperti itu, bukankah kamu berdandan seperti resepsionis jika kamu tidak berdandan seperti wanita? Kata wanita itu sambil tersenyum. Lintian menunjuk ke Pina di satu sisi. Aku akan membawanya menemui bosmu. Pina ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lintian menghentikannya. Wanita itu memandang Pina dan tersenyum dan berkata, ini kamu. Pina hanya bisa salah menatap wanita itu dan berkata, Saudari Sin, mari kita cari pemilik rumahnya. Oh, apa yang terjadi? Petik 2. Teman saya ingin melihatnya. Sesuatu yang penting. Pina berkata tanpa daya, dan pria bernama Saudari Sin memandang Lintian dengan wajah bingung. Permisi, siapa kamu? Apa yang ingin Anda lakukan dengan nyonya setempat kami? Petik 2. Lintian tersenyum dan berkata, nama saya Lintian. Lintian, kamulah yang mengalahkan Raja Iblis Utara. Wanita itu tiba-tiba terkejut. Panggilan ini, orang-orang terdekat semua berkumpul, seseorang mengenali Lintian sekilas dan berkata, lihat, itu memang monster itu. Jadi segera seseorang mendatangi Lintian dan berkata, adik laki-laki, kamu sangat kuat. Adik laki-laki, apakah kamu datang ke sini untuk bermain? Ini semua milikku hari ini. Petik 2. Lintian kewalahan oleh antusiasme orang-orang ini, dan wanita itu dengan cepat membawa Lintian dan yang lainnya untuk berlari di luar kerumunan. Seseorang berteriak, Xin Yu, apa maksudmu? Nona Xin, turunkan dia dengan cepat. Orang-orang ini jelas tidak ingin Lintian pergi seperti ini, tetapi Xin Yu, wanita yang menyamar sebagai laki-laki, berlari tanpa peduli pada orang lain, sampai dia melewati koridor dan datang ke halaman dan membiarkan orang menghentikan tamu di belakang, lalu dia kehilangan jalan napasnya. Aku kelelahan. Pina bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang-orang ini untuk begitu bersemangat padamu? Lintian berkata sambil tersenyum, karena aku kuat. Bau, jalan napas Pina itu, dan sihir berat tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia berkata dengan aneh, aku bilang Lindi, apa yang kamu lakukan?
Dapat menyebabkan begitu banyak orang di rumah bordil menghentikan Anda. Petik 2. Bab 1682 wanita itu sedikit gila. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, bukan apa-apa. Hanya saja hari ini saya menjadi pusat perhatian. Pamer, iblis itu bingung, dan Xin Yu berkata sambil tersenyum, dia tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi dia akan menjungkir balikkan seluruh kota. Pina bertanya-tanya, saudari Xin, ada apa? Xin Yu Qiao tersenyum pada janggut palsu dan berkata, dia, di luar rumah kayu, mengalahkan Raja Iblis Utara. Apa? Pina sedikit terkejut. Xin Yu juga berkata sambil tersenyum, dia masih di gedung bahagia dan telah melakukan hal yang sangat menarik. Pina bingung lagi dan menatap Xin Yu. Setelah Xin Yu menjelaskan masalah ini, Pina tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Iblis memandang Lin Tian dan bercanda, aku bilang Lindi, apakah kamu ceroboh? Saya pikir Anda melakukannya dengan sengaja untuk membuat seluruh kota tahu. Petik 2. Ah, Raja Iblis Utara itu ingin memperbaikiku, aku tidak mau, kan, jadi bagaimana aku bisa dihitung dengan sengaja? Lin Tian berkata salah. Singkirkan itu, yah, kamu tidak berpura-pura. Bagaimanapun, kamu ingin semua orang di dunia tahu betapa kuatnya kamu. Lin Tian mengabaikan, tetapi menatap Xin Yu. Gadis, bawa kami ke bosmu. Xin Yu sangat menyukai Lin Tian, jadi dia berkata sambil tersenyum, ya, aku akan membawamu ke sana. Pina tahu tujuan Lin Tian datang ke sini, jadi dia tidak terlalu senang, tetapi Xin Yu tinggal di Lin Tian, jadi dia selalu berputar di sekitar Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, datang ke loteng, dan Xin Yu dengan hormat berkata ke dalam, Nyonya, seseorang sedang mencarimu. Bukankah aku mengatakan itu? Tidak ada yang mengganggu saya. Di dalam, seorang wanita parubaya berkata, tetapi Xin Yu berkata dengan penuh semangat, Nyonya, dia adalah jenius yang mengalahkan Raja Iblis Utara dan masih menggambar simbol di gedung bahagia. Apa? Jelas, orang-orang di dalamnya juga sangat serius. Buka pintu dan keluarlah dari seorang wanita. Wanita ini terlihat sangat muda, tetapi nyatanya, dia memiliki usia tertentu, dan dia juga riasan merah, yang terlihat sangat aneh. Apakah kamu bosnya? Lin Tian menatap wanita itu dan bertanya. Wanita itu tertawa dan berkata, saya bosnya, Yun Chai Fei. Kamu juga bisa memanggilku Bos Yun. Lin Tian berkata setelah melihat bahwa sisi lain bukanlah Gao Leng, Bos Yun, saya di sini untuk meminta satu hal. Silahkan, saya tidak tahu Tuan Lin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bos awan itu penasaran ingin melihat Lin Tian, dan Lin Tian berkata, saya ingin pergi ke lembah peri bunga. Mendengar lembah peri, Bos awan segera tersenyum dan berkata, Tuan Lin, lembah peri ini, orang luar tidak bisa masuk, terutama pria. Lin Tian siap untuk tersenyum. Jadi tidak perlu membicarakannya. Kecuali untuk ini, kamu bisa membicarakan yang lainnya. Mendengar ini, Bos Yun berkata sambil tersenyum. Tapi Lin Tian berkata, maaf, saya hanya tertarik untuk pergi ke lembah Waxian. Bos Yun mulai terdiam, tetapi Xin Yu berkata, Nyonya, bukankah ada saluran khusus? Bos Yun memandang Xin Yu setelah dia tertegun. Apakah kamu ingin dia mati? Lin Tian di satu sisi penasaran, bagian khusus. Apa itu? Petik 2. Bos awan yang mendengar kata-kata ini berkata, Lin Childe, tempat itu, 9 kehidupan mati, saya melihat, atau lupa. Ayo, mungkin aku tertarik. Lin Tian berkata kepada Bos awan, dan Bos awan berkata, di kota, ada tempat yang juga bisa mengarah ke lembah peri kita. Di mana itu? Hutan duri kota, tetapi di hutan duri, ada Raja Iblis Bunga. Dia sangat kuat, siapapun yang dekat dengannya akan diperlakukan sebagai orang berbahaya olehnya, jadi pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk mati. Lin Tian tersenyum dan berkata, tolong tunjukkan jalannya. Bos Yun menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko? Iya, Bos Yun harus berkata kepada Xin Yu, ambil mereka. Ya, Bibi Yun. Xin Yu itu menjadi bersemangat, dan Bos awan itu menatap Lin Tian, lakukan apa yang kamu inginkan. Dengan itu, Bos Yun kembali ke loteng dan menutup pintu. Xin Yu kemudian menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, ayo keluar dari belakang. Kemudian, Xin Yu membawa Lin Tian dan yang lainnya keluar dari belakang, sementara Iblis Chong berbisik kepada Lin Tian, Lindi, hutan duri ini, apakah kamu yakin ingin pergi? Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Apakah tempat itu berbahaya? Petik 2.
Berbahaya. Raja Iblis Bunga membawa sekelompok monster kecil berduri. Monster-monster ini pandai dalam segala hal. Kamu bisa memikirkannya, Iblis berkata kepada Lin Tian. Tapi Lin Tian bercanda, jika tidak ada kesulitan, bukankah itu membosankan? Sihir berat tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, tetapi berkata, sepertinya kamu harus lari ke tempat yang berbahaya. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat termudah untuk berolahraga? Itu tempat termudah untuk mati. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku berkata, tidak mudah untuk berpikir aku sudah mati. Dengan itu, Lin Tian dengan angkuh keluar dari halaman dan keluar. Xin Yu dengan hati-hati melihat sekeliling dan memutuskan bahwa tidak ada orang di sana sebelum dia membawa mereka ke gang. Raja Iblis Utara bertanya-tanya dalam kegelapan, apa yang akan kamu lakukan, orang ini? Jadi Raja Iblis Utara mengikuti secara diam-diam. Adapun Pina, dia bersembunyi di tepi hutan. Tunggu, jangan bawa aku. Saya tidak ingin mati. Bagaimana aku bisa pergi ke Huaxiangu tanpamu? Kamu meminta saudari Xin untuk membawamu. Jangan cari aku. Pina berkata dengan keras kepala, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menahannya. Pina berkata dengan marah kepada Xin Yu, saudari Xin, bagaimana menurutmu orang ini? Ini menjijikkan. Apa yang terjadi padanya? Xin Yu tidak tahu apa yang terjadi, dan jalan napas Pina, orang ini, aku akan melewati hutan duri bersama. Xin Yu terkejut melihat Lin Tian. Kamu benar-benar ingin membawanya? Iya, kalau begitu, bawa aku bersamamu. Bahwa wajah Xin Yu memuja suatu cara, adan berat jahat dari satu sisi tersenyum masam. Lindi, sepertinya kamu bertemu dengan seorang penggemar. Lin Tian menatap Xin Yu dan tertawa pahit. Lupakan saja, jangan membuatku bingung. Tidak, sama sekali tidak. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Cara percaya diri Xin Yu ini, tetapi Lin Tian cara tak berdaya, jika kamu bisa melindungi dirimu sendiri, maka pergilah, tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jangan datang. Tentu, Xin Yu sangat senang, lalu memeluk Pina, ayo, ikuti aku, ayo pergi. Pina menatap Xin Yu seperti orang gila. Aku bilang Sister Xin, apakah kamu sakit? Anda juga akan pergi. Ada pertanyaan. Kata Xin Yu itu sambil tersenyum, dan Pina berkata dengan tergesa-gesa, tempat itu sangat berbahaya, atau 9 mati, kamu tidak takut masuk dan mati di dalamnya. Tidak ada yang takut. Apa yang kamu takutkan? Xin Yu itu tidak masalah sama sekali, tetapi Pina adalah cara yang mendesak, dia akan mencari kematian, kamu juga pergi untuk mencari kematian. Tidakkah menurutmu itu mengasyikkan? Kata Xin Yu itu sambil tersenyum, dan Pina akan marah padanya, dan dia segera berkata tanpa kata-kata, lupakan saja, ketika aku tidak berbicara. Tapi Xin Yu terus mengobrol di sana, dan Lin Nai tidak tahu apa atributnya. Dia bisa mengatakan itu, dan terkadang dia tampak seperti wanita gila. Bab 1683 membuat masalah. Sekitar 1 jam kemudian, mereka datang ke barat kota, dan sekilas, ada kabut hijau di depan mereka. Pada saat yang sama, ini malam yang gelap. Anda dapat melihat dengan jelas kabut hijau yang memancarkan cahaya hijau. Itu saja, Xin Yu sangat bersemangat dan menunjuk ke depan. Pina Tukau berkata, apa yang mengasyikkan? Xin Yu mengabaikannya, tetapi memeluknya dan menatap ke depan dan melanjutkan, Raja Iblis Bunga di hutan duri adalah yang paling sulit untuk dihadapi, jadi jika kita mencium bau bunganya nanti, kita akan lari dengan cepat. Pina Tukau berkata, sebelum saya bisa lari, saya terjebak oleh duri itu. Namun, iblis datang ke tepi, menyentuh duri hitam, dan mencoba menyerangnya dengan kekuatan, tetapi menemukan bahwa itu tidak dapat dipatahkan. Duri, begitu keras. Lebih dari keras, lihat tanganmu. Pina itu bercanda, dan iblis melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan tidak tahu kapan itu tergores. Ini, iblis terkejut lagi. Lihat, kata Pina penuh kemenangan, begitu duri itu disentuh, itu akan menyakiti orang secara otomatis, dan itu akan menyakiti orang tanpa terlihat. Tapi saya tidak melihatnya menyerang saya sekarang. Iblis itu bingung, dan Pina membatalkan, itu karena kecepatan serangan lawan sangat cepat sehingga kamu tidak dapat mendeteksinya. Xin Yu juga berkata di sana, jadi jangan sentuh duri di sini. Ayo buka sampulnya dan pergi. Sihir berat harus mengumpulkan penutup, dan Pina juga tertekan. Adapun Xin Yu, dia memandang Lin Tian, bagaimana denganmu, Tuan Lin? Lin Tian berkata, saya tidak butuh penutup. Tidak ada penutup, itu terlalu berbahaya. Xin Yu terkejut,
dan iblis berat juga mengira Lin Tian gila, dan menunjuk ke tangannya dan berkata, tidak perlu melindungi, akan seperti ini. Petik 2. Itu kamu. Lin Tian tersenyum dan berjalan langsung ke hutan duri, sementara Xin Yu dan yang lainnya terkejut dan bergegas menyusul. Raja Iblis Utara melihat hilangnya Lin Tian dan bergumam, apakah bocah ini gila? Untuk pergi ke hutan duri. Namun, pada saat ini, sihir berat dan orang lain di depan merasakan apa yang mereka serang dari waktu ke waktu, dan kemudian ketika mereka bereaksi, serangan itu menghilang lagi. Ini membuat iblis memarahi, apa iblis itu? Tapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia terus berjalan sendiri, yang membuat Xin Yu ragu, Tuan Lin, bagaimana Anda melakukannya? Bisakah kita tidak diserang? Petik 2. Segala sesuatu memiliki roh. Biarkan mereka patuh. Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Xin Yu tidak mengerti, bisakah kamu membuat duri ini patuh? Iya, Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Xin Yu menatap, bagaimana bisa? Pina itu juga tidak percaya, juga mengejek Lin Tian, kamu pasti memiliki senjata ajaib, bukan apa yang disebut kontrol. Apa, tidak percaya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, bahwa sifat Pina tidak percaya, kembali dengan cara yang keras kepala, bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Dengan lambaian tangannya, duri di depannya segera menjauh, seperti menyambut para goes. Ini membuat kita semua terlihat bodoh, sementara Lin Tian terus bergerak maju, dan sihir berat dan yang lainnya bergegas untuk mengejar ketinggalan. Xin Yu mengagumi dan menatap Lin Tian dan bertanya, bagaimana Anda melakukannya, Tuan Lin? Rahasia, Lin Tian tidak mengatakannya, tetapi pada saat ini Raja Iblis Utara muncul, dan masih tersenyum di belakangnya dan berkata, wah, kamu cukup berani untuk pergi ke hutan duri. Ketika mereka melihat ke belakang dan melihat Raja Iblis Utara, Xin Yu berkata, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja aku datang untuk melihat bagaimana kamu mati. Setelah Raja Iblis Utara selesai, dia sengaja mengeluarkan napas yang kuat. Setelah beberapa saat, terdengar suara marah dari dalam, Raja Iblis Utara, kamu tidak berada di rumah singa iblis. Apa yang kamu lakukan di sini? Raja Iblis Bunga, yang termasuk dalam seri iblis yang sama, bingung untuk mengenali Ratu Iblis Utara. Raja Iblis Utara tersenyum seolah-olah dia melihat seorang teman lama dan berkata, Raja Iblis Bunga, aku diperintahkan oleh Raja Singa Iblis untuk mengingatkanmu. Ingatkan aku, ya, orang-orang ini, membuat masalah di sini, terutama anak ini. Dia akan menghancurkan hutan duri Anda. Raja Iblis Utara sengaja menunjuk ke Lin Tian. Jelas, Raja Iblis Utara ingin menarik Raja Iblis Bunga sehingga dia bisa berurusan dengan Lin Tian. Ketika Iblis mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kamu, ingin mengadu domba kami. Bagaimana denganmu Raja Iblis Utara bangga, karena nafas Raja Iblis Bunga telah dikirim, sama seperti kultivasi yang dikejutkan. Ini masalah besar, kata Xin Yu. Pina berteriak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Keluar dari hutan duri ini. Selesai mengatakan, Xin Yu dan Iblis Berat segera kembali, dan Pina juga kembali, tetapi Lin Tian acuh tak acuh. Ini membuat Iblis penasaran dan berteriak, Lindi, apa yang kamu lakukan? Dengan cara ini, aku harus pergi. Lin Tian dengan tegas berkata, dan cara Pina Tukau itu, benar-benar tidak fatal. Meskipun Raja Iblis Utara tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, dia tertawa ketika dia melihat Lin Tian tidak pergi. Wah, aku sangat mengagumi keberanianmu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu nanti. Lin Tian menertawakan Raja Iblis Utara, dan Raja Iblis Utara berkata, kamu bisa hidup hari ini. Pada saat ini, bau bunga datang. Raja Iblis Utara bangga. Sebelum Xin Yu, dia masih tersenyum. Sekarang wajahnya jelek. Raja Iblis Bunga Kota Wanji, tetapi salah satu dari 10 Raja Iblis, saya tidak tahu apakah Tuan Lin dapat menolaknya. Iblis Berat mengenal Raja Iblis ini, masing-masing tidak sederhana, jadi dia buru-buru berkata, Lindi, buru-buru mundur. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tetap mundur. Aku akan bermain dengannya. Bermain. Orang-orang menatap Lin Tian seperti orang gila, dan Raja Iblis Utara bercanda, wah, aku mengagumi keberanianmu, tetapi terkadang keberanian tidak bisa membuatmu hidup. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Melihat Lin Tian, Raja Iblis Utara memarahinya, apa yang kamu seret? Anda akan tahu rasa sakitnya nanti. Petik 2. Setelah beberapa saat, kelopak yang tak terhitung jumlahnya datang dari udara,
dan ada kuncup di kelopaknya, yang sangat besar, dan ada nafas yang kuat di dalamnya. Seorang pria yang bahkan tidak memiliki jin. Raja Iblis jelas bingung, tetapi Raja Iblis Utara berkata, "Raja Iblis, jangan bingung dengan penampilannya. Orang ini sangat kuat." "Kuat, peri tidak? Anda bilang dia kuat." Aku berkata Raja Iblis Utara, "Kapan kamu begitu buta?" Petik 2. Raja Iblis Utara dengan cara yang malu, "Raja Iblis Bunga, apa yang saya katakan itu benar, orang ini, sangat tidak sederhana. Orang seperti ini, Anda bisa menyelesaikannya. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Lik King jelas tidak ingin membuang waktu. Raja Iblis Utara tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Dia jenderalku yang dikalahkan." Iblis Utara Wang segera menolak untuk menerima, "Kamu kentut, kapan aku kalah darimu?" "Oh, jadi siapa yang melarikan diri hari ini?" Lin Tian bertanya. Raja Iblis Utara marah, "Itu karena aku belum siap." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. "Ya waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa."